Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Oke, alhamdulillah. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran KKA atau Coding Kecerdasan Artifisial. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Tolong ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ni ilma warzuqni fama birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu ya. Alia. Ada. Edric. Irfan. Ada. Jopin. Kaisia. Muhammad Firdaus. Naura. Rasmita. Tanzil. Oh, Tanzil tidak hadir. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata-kata ini? Belum? Nah, kalau belum, Bapak akan menayangkan sebuah video ya yang melihatkan atau memperlihatkan tentang berpikir komputasional atau berpikir secara logis. Nah, silakan kalian simak video ini, kalian pahami ya. Nanti akan ada pertanyaan tematik untuk kalian. Oke, selamat menyaksikan. Kenapa sih kita perlu berpikir kritis, logis, dan rasional? Jadi gini, ada dua hal yang menurut gue bermasalah supaya lo harus berpikir kritis dan logis. Karena kalau enggak, dampaknya akan negatif. Apa aja sih? Pertama, information overload. Di zaman sekarang, kita dibombardir oleh banyak banget informasi. Mulai dari berita, iklan, dan juga berbagai pilihan yang sebenarnya bisa merugikan kita. Ada contoh spesifik nih, misalnya berita. Kalau kita nggak bisa berpikir kritis dan membedain yang mana yang hoax dan yang bukan, ya bakal ngerugiin juga. Banyak banget kasus yang udah viral dan bikin banyak orang emosi duluan, padahal kasusnya tuh belum tentu sesuai dengan yang tertulis. Contoh lain adalah tentang pilihan. Kita setiap hari dibombardir dengan puluhan pilihan. Buat beli kopi X atau kopi Y, buat beli makanan A atau makanan B. Nah, semua informasi ini karena banyak banget jadinya membombardir kehidupan kita. Nah, nggak jarang informasi yang kita pilih itu nggak kita pilih dengan benar, tapi atas dasar convenience saja. Contohnya nih, kalau install aplikasi, seringkali orang-orang tuh gak mikir panjang dan ngasih permisinya asal. Misal, kita install aplikasi Facebook, terus kita disuruh milih share kontak gak? Nah, mungkin banyak dari lo yang berpikir,
ah ya udahlah, Facebook gak bakal ngapa-ngapain kontak gue, atau bahkan lo cuma nge-access doang tanpa ngebaca biar prosesnya itu cepat dan gak ribet. Nah, salah banget sih kalau kayak gitu. Ini tuh salah satu contoh di mana lo secara sukarela ngasih dan kalau buat dieksploitasi sama orang. Sebenarnya kan kalau main Facebook paling cuma butuh permission untuk ngasih nama dan tanggal lahir lo doang, ya kan? Kalau sampai kontak, kamera ya buat apa juga, kecuali kalau emang lo pengen update foto. Data Facebook aja yang notabene merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia pun bisa dibobol sama orang dan dipergunakan datanya buat hal yang gak benar. Kalian coba bayangin kalau aplikasinya itu bukan Facebook, tapi bayangin kalau aplikasi itu abal-abal gitu, gak jelas. Gak heran lah laptop lo tiap beberapa minggu sekali kena virus, jadi nge-lag, terus HP lo tiba-tiba ada iklannya. Nah, informasi-informasi kayak gini harusnya bisa kita pilih secara sadar dengan mempertimbangkan privasi dan dampaknya buat kehidupan kita. Nah, disinilah pentingnya berpikir kritis. Oke, tadi sudah melihat video? Nah, itu adalah berpikir logis ya. Nah, itu adalah salah satu contoh berpikir logis. Nah, berpikir logis itu sangat penting. Kenapa? Ya, karena kalau kalian tidak berpikir logis, itu kalian akan terbawa seperti informasi-informasi yang tidak benar. Ya, seperti apa tadi informasi hoax. Ya, nah itu adalah sebuah contoh yang tidak benar. Jadi kalian harus berpikir logis. Oh, ini kalian momennya tadi ada menginstal aplikasi Facebook, ya. Kalian harus berpikir, diminta data ini, oh, nanti setelah data ini diminta, apa yang akan terjadi? Ya, kalian harus berpikir sampai situ. Kalau kalian nggak apa-apa ini nanti data kalian akan diambil oleh pihak Facebook, data kontak kalian nanti bisa tersebar kemana-mana. Nah itu, jadi kalian harus berpikir ke depannya, kepanjangannya, berpikir panjang, ya. Tidak asal membuat keputusan cepat tapi tidak tepat. Nah, itu adalah berpikir logis. Kita lanjut. Ada pertanyaan sedikit. Pernah nggak kalian berpikir membuat langkah-langkah sebelum umpamanya ujian? Kalian ada nggak berpikir membuat langkah-langkah bagaimana nanti ujiannya bisa mengerjakan soal dengan tepat, dengan benar? Pernah nggak? Pernah? Pernah? Nah, gimana cara biar kalian mengerjakan soal itu bisa cepat, bisa tahu jawabannya? Apa yang harus kalian lakukan sebelum ujian? Apa? Menghafal. Terus apa lagi? Membaca. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kalian lakukan untuk menuju supaya ujiannya gampang atau sukses, mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah berpikir komputasional tadi termasuk itu, ya. Selanjutnya, pernah nggak kalian memasak mie instan? Pernah? Tahu langkah-langkahnya? Apa yang pertama ngapain? Masak air langsung? Hah? Coba. Yang pertama adalah menyiapkan alat semua disiapkan bahan-bahannya. Terus apa lagi? Merebus air, menghidupkan apinya dulu, masukkan airnya. Terus? Oke, rebus mie terus? Nah, terus? Masukkan bumbu. Terus yang terakhir disajikan terus makan. Nah, itu harus berurutan. Nah, contoh satu lagi. Menggosok gigi. Pernah gosok gigi? Ada yang nggak pernah gosok gigi? Ada? Siapa yang nggak pernah gosok gigi? Nah, kalau urutan-urutan itu terlewati atau salah urutan, itu tidak akan jadi, ya. Umpamanya gosok gigi. Kalian ambil pasta giginya dulu, kalian masukkan ke mulut. Nah, jadi tidak berurutan. Kalau tidak berurutan hasilnya tidak akan bagus, ya. Nah, seperti itu juga konsep berpikir komputasional itu harus berurutan, ya. Sebelum masuk ke materi yang inti, ya. Nah, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu mengenali dan menerapkan konsep
pola dan urutan dalam kehidupan sehari-hari, menyusun langkah-langkah logis atau algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah sederhana. Oke, sebelum masuk kegiatan inti, nah Bapak ada permainan nih supaya kalian tidak bosan ya. Nama permainannya, perhatikan. Nama permainannya itu adalah jika dan maka. Nah, Bapak minta yang laki-laki itu jika, ya. Yang perempuan maka. Nah, silakan yang laki-laki tulis jika apa? Umpamanya jika saya polisi. Nah, gitu. Umpamanya jika ini. Nah, silakan ditulis. Silakan. Yang perempuan maka, umpamanya maka saya akan sukses, maka saya akan ini ya, silakan ditulis ya. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit untuk membuat kalimatnya, silakan. Sudah? Oke, sudah. Oke, kita mulai ya. Yang Bapak panggil, silakan langsung sebutkan kalimat kalian. Mamanya jika. Kalian sebut, jika ini. Nah, nanti Bapak panggil lagi yang perempuan, baru jawab. Oke? Oke. Iya, yang Bapak panggil berdiri. Nah, biar nampak ya. Edric Kobil Amru, silakan berdiri. Ayo, sebutkan kata-katanya tadi. Jika saya jadi ketua DPR. Oke, jika saya jadi ketua DPR. Keisha, silakan berdiri. Jika saya jadi ketua DPR, maka Saya Pak Dewi. ya, maka Saya akan selalu menyayangi. oke, tepuk tangan dulu. Nah, oke, jika Kobil tadi, jika saya jadi ketua DPR, maka Keisha akan selalu menyayangimu. Wah. Oke, lanjut. Irfan Pratama. Irfan Pratama. Oke, silakan. Jika aku menjadi penjahat. Oh, jika aku menjadi penjahat. Lanjut. Elisa. Ayo silakan Elisa. Maka Saya akan selalu mencintai. oke, tepuk tangan dulu. Oke, jika Irfan jadi penjahat, maka Elisa akan selalu mencintaimu. Waduh, gimana nih? Oke, nah itu adalah ice breaking hari ini supaya kalian semangat belajarnya. Oke, oke, kita lanjut ke materi inti, ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang berpikir komputasional. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat slide yang berikut. Memahami, ya, kalian akan memahami tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir logis untuk memecahkan masalah dengan langkah yang jelas dan sistematis. Nah, tadi sudah Bapak tayangkan video. Nah, itulah cara berpikir logis ya. Kalian berpikir bagaimana caranya untuk memecahkan suatu masalah agar keputusan yang kalian pilih itu adalah keputusan yang baik, yang bagus untuk kalian, ya. Tidak salah mengambil keputusan. Nah, itu adalah cara berpikir logis untuk memecahkan masalah dengan langkah yang jelas. Nah, tadi udah Bapak kasih contoh juga, namanya masalahnya kalian ujian. Nah, jadi kan supaya nilai bagus seperti apa? Nah, cara berpikir logisnya itu kalian membuat langkah-langkah, umpamanya malam saya harus belajar jam segini sampai jam segini. Nah, terus kalian susun rencana besok saya berangkat jam segini ke sekolah, habis itu sarapan, habis itu masuk, bel masuk, ujian, saya tidak boleh panik, harus tenang untuk mengerjakan ujian agar mendapatkan hasil yang bagus. Nah, itu adalah berpikir logis untuk memecahkan suatu masalah, ya. Nah, lanjut. Nah, kenapa penting berpikir logis? Coba kalian baca. Kenapa penting? Yang pertama. Nah, kenapa berpikir komputasional itu penting? Yang pertama membantu menyelesaikan masalah kompleks di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dipakai di teknologi, bisnis, dan sains. Karena teknologi itu juga membutuhkan langkah-langkah yang logis, ya, yang teratur, ya, yang sistematis supaya
hasilnya juga sesuai yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, nah itu contohnya ya. Contohnya itu ada Google, ada TikTok, ada e-commerce ya. Lanjut. Nah, ini tadi siapa yang pernah membuat rencana harian sebelum ujian? Nah, Ibu tanyakan tadi kan. Nah, itu sudah kalian dengarkan tadi. Nah, itu adalah contoh berpikir komputasional ya. Membuat rencana harian sebelum ujian. Nah, itu adalah contohnya. Nah, ini adalah langkah-langkah berpikir komputasional. Ada berapa? Ada? 4. Kalian ingat-ingat. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tahu kalian yang keempat ini apa satu-satunya? Tidak tahu? Oke, kalau tidak tahu kita akan lihat apa sih dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini dia. Nah, ini dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Contoh, merapikan kamar. Ya, masalahnya merapikan kamar. Nah, kalian pecah menjadi bagian-bagian kecil. Ya, angkat baju kotor dulu, susun buku, sapu lantai. Nah, nanti setelah kalian pecahkan yang kecil-kecil, masalah besarnya akan selesai. Ya, itu. Yang selanjutnya pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan dari masalah yang mirip, ya. Mencari kesamaan dari masalah yang mirip. Contoh, cara menyiapkan buku pelajaran sesuai dengan harinya. Nah, kalian buatkan tempatnya. Hari kalian buat umpamanya di kotaknya tuh hari Selasa, hari Rabu. Selasa pelajarannya apa saja, kalian masukkan ke kotaknya. Rabu, masukkan ke kotaknya. Jangan diacak-acak. Kalau diacak-acak nanti kalian mencarinya bingung, ya. Jadi buatkan sesuai harinya. Nah, itu adalah langkah-langkahnya, ya. Lanjut. Yang ketiga ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Mengabaikan hal yang tidak penting, fokus pada yang penting saja. Nah, contohnya saat mempelajari peta sekolah, ya. Kita tidak perlu tahu warna tembok tiap ruangan, tidak perlu. Yang perlu apa? Gedung ini gedung apa namanya? Laboratorium, tempatnya di mana? Sebelah gedung ini apa tempatnya? Tidak perlu, oh gedung ini warnanya ini ya. Tidak, karena membuat peta, ya. Nah, itu contohnya abstraksi. Kita berpikir apa mengabaikan yang tidak penting. Yang terakhir itu ada algoritma. Apa itu algoritma? Nah, membuat langkah-langkah berurutan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, urutannya yang jelas. Seperti masak mie tadi harus berurutan yang jelas. Jangan terbalik-balik. Kalau terbalik-balik nanti mie-nya nggak mateng, kalian makan sakit perut. Nah, nanti airnya belum mendidih, udah kalian masukkan, kalian aduk. Nah, kasih bumbu masih keras mie-nya. Itu nggak berurutan ya. Nih, contoh membuat mie instan langkah demi langkah. Tuh. Nah, ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya dekomposisi itu merapikan tas sekolah, ya. Pola, mengenali pola PR tiap hari, ya. PR tiap hari harus kalian ingat-ingat tuh. Itu adalah termasuk dalam mengenali pola. Abstraksi memilih informasi penting untuk belajar. Jadi kalau abstraksi ini yang penting-penting aja, yang nggak penting itu nggak usah dibuat, ya. Yang terakhir algoritma, langkah masuk sekolah pagi. Keluar rumah, jalan sampai sekolah. Nah, dari mulai bangun pagi, keluar rumah, di jalan, terus sampai sekolah. Nah, itu kalian urutkan sesuai urutannya, jangan terbalik. Itu adalah algoritma. Ya. Nah, ini penerapan dalam teknologi. Nah, kalau dalam teknologi itu adalah yang pertama Google Maps. Kalian pernah membuka aplikasi Google Maps? Pernah menggunakannya? Nah, pasti kalau pernah menggunakan tahu rutenya ada kan? Nah, rutenya ada, terus mengenali pola kemacetan. Nah, dia kalau macet tuh ada tanda-tandanya di Google Maps tuh. Nah, daerah sini macet. Nah, setelah macet tuh pasti Google Maps menyarankan membuat algoritma itu tadi langkah-langkahnya tercepat lewat jalan sini. Umpamanya yang daerah timur macet, berarti harus lewat ke sini. Itu dia akan membuat
apa namanya? Algoritma tercepat atau jalan tercepat menuju tujuan. Yang kedua ada e-commerce. Itu ada mengenali pola belanja. Kalian pernah belanja di TikTok? Di Shopee? Nah, coba umpamanya kalian belanja pernah memasukkan keranjang itu sepatu. Nah, pasti berikutnya sepatu itu sering keluar. Bener nggak? Nah, itu adalah pola ya belanja. Apa yang kalian buka itulah yang sering muncul. Nah, seperti itu polanya. Nah. Ini nanti. Oke. Oke. Ini adalah kegiatan memahami tadi sudah kalian lalui ya. Nah, selanjutnya itu adalah kalian setelah ini akan mengaplikasikan ya. Mengaplikasikan tentang berpikir komputasional. Ada LKPD ya. Setiap kelompok nanti silakan buat nama kelompok, nanti langkah-langkahnya silakan kalian tulis ya. Nih. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan, dari pemahaman yang Bapak berikan tentang berpikir komputasional tadi ada yang belum jelas, silakan bertanya. Gak apa-apa, tanya aja. Yang belum kalian mengerti tentang berpikir komputasional. Sudah paham semua? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan kalian buka LKPD-nya. Di situ ada nama siswa tuh, kalian tulis nama-namanya kelompoknya. Nama panggilan aja, ya. Terus kelas, kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Silakan kalian tulis kelompoknya, terus tanggalnya kalian tulis tanggal hari ini. Sudah selesai membuat nama kelompok dan data lainnya? Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan. Yang aktivitas 1 itu ada diskusi dan identifikasi algoritma. Nah, itu ada instruksinya ya. Silakan kalian isi aktivitas 1 dan aktivitas 2 itu, ya itu ada tulisannya. Kalian boleh memilih. Kan ada contoh aktivitasnya di sini, ada menyiapkan tas sekolah, memasak mie instan, berangkat ke sekolah. Kalian pilih satu aja. Nah, kalian tulis langkah-langkahnya dari awal mulai sampai selesai. Nah, kalian tulis langkah-langkahnya. Ya, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian tulis. Yang bawah itu di aktivitas 2 juga pilih satu ya. Silakan kalian tulis. Bapak kasih waktu 5 menit. Kurang? Nah, 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit. Iya, langkah-langkahnya. Aktivitasnya ini ada 3 nih, pilih salah satu. Oke, silakan. Kalau tidak tahu, silakan tanya. Ya. Gunakan fasilitas yang ada. Apanya macam mana? Ya diisi langkah-langkahnya. Sudah selesai? Belum? Oke, silakan diisi. Boleh ya, Pak? Boleh. Silakan diisi ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya, ya, langkah-langkahnya. Sudah. Oke, waktunya 5 menit lagi, silakan selesaikan.
Oke, sudah selesai tugasnya? Oke, sudah selesai ya. Tadi adalah aktivitas 1 dan 2, yaitu membuat langkah-langkah aktivitas banyak, ada memasak mie, ada menyiapkan tas, ada berangkat ke sekolah. Ya. Nah, selanjutnya di aktivitas 3, coba lihat di lembar berikutnya. Ya. Nah, aktivitas 3 itu membuat flowchart, ya. Flowchart, kalian membuat dari hasil langkah-langkah yang kalian tulis tadi, yang kalian pilih, ya. Kalian buat di aplikasi diagram Flowdia Diagram Lite yang ada di Play Store, ya. Kemarin sudah Bapak suruh download, sudah di-download? Nah, sekarang silakan buka aplikasinya. Oke, sekarang silakan buka aplikasinya. Silakan kalian buka aplikasinya. Nah, silakan kalian membuat flowchart, ya. Flowchart itu adalah berbentuk diagram seperti ada kotak, tanda panah itu. Silakan kalian buat langkah-langkah kalian tadi, kalian membuatkan berbentuk flowchart, ya. Oke, bisa? Oke, silakan kalian buat. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dibuat. Apa? Isinya sesuai yang kalian buat di sini tadi. Yang di langkah-langkah ini. Nah, ya. Ya, yang pertama. Kalian milih apa, kalian buat di situ dari mulai sampai selesai langkah-langkahnya. Nanti setelah ini, setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya, ya, perwakilan kelompok di tempatnya masing-masing aja berdiri, nanti mempresentasikan ke teman-teman yang lain. Oke, silakan dibuat dulu. Oke, silakan dibuat. Nah, kalian buat kotaknya. Nah, tuh. Terus kalian buat tulisannya langkah-langkah demi langkah sampai selesai, ya. Silakan dibuat. Nah, ya seperti ini. Ya. Ini dibuat. Ini kan yang 2 berarti di kotak yang nomor 2. Nah, ya. Oke, coba tengok. Ini kan ada langkah-langkahnya. Nah, kan dimulai 1 berarti nanti loh. Di sini, ya kan. Ini 2 di sini, yang 3 di sini, 4 di sini, 5, 6. Ya. Ini kalau nggak perlu dihapus saja nanti. Oke, bisa kan? Ini kan 1, kan sesuai ini. Ini langkah-langkahnya 1 ini. Berarti di kotak yang nomor 1. Yang di 2 ini di kotak nomor 2. Ini kotak yang 3 kotak nomor 3. 4, ya gitu sampai berurutan. Selesai, ya. Jangan di satu kotak semuanya. Jangan di satu kotak semua. Oke, udah selesai? Sudah? Kelompok 2 udah selesai? Kelompok 3? Udah? Udah, oke. Kelompok 4? Belum? Udah sampai mana? Oke, dikit lagi ya. Kelompok 1 sudah? 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 Belum? Oke, sudah selesai semua ya?
Oke, udah belum? Sudah betul selesai, Pak. Hah? Iya, kalau udah saya tulis selesai. Oke, udah selesai. Oke, setelah sudah selesai, silakan sekarang yang di aplikasi flowchart-nya itu kalian screenshot. Kalian screenshot dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan kalian kirim ke grup WhatsApp kita. Silakan. Screenshot nggak tahu. Screenshot, di screenshot. SS. Nah, kalau nggak tahu screenshot SS. Nah, oke. Sudah ya? Sudah ya? Sudah dikirim di grup? Oke. Silakan kalian lihat-lihat punya kawan kalian dulu yang lain, kelompok lain. Silakan kalian lihat. Nanti setelah ini kalian presentasikan masing-masing kelompok. Ya. Oke. Mau berurutan sesuai nama kelompok atau diacak? Diacak. Oke, kalau diacak, Bapak akan membuat sebuah undian. Ya. Oke, perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil undian siapa yang akan tampil terlebih dahulu. Silakan. Perwakilan kelompok satu orang. Ayo Paris. Tunggu kawannya dulu. Ayo satu orang perwakilan. Oke. Kelompok 4, perwakilan satu orang. Kelompok 4. Jopin aja. Sini. Ayo, ambil undian. Silakan diambil. Oke, silakan dibuka. Oke, lanjut kita akan mempresentasikan hasil kelompok ya. Tadi sudah cabut undian ya. Kelompok 4 tampil duluan. Oke, silakan kelompok 4. Perwakilan satu orang berdiri. Yang lain silakan menyimak. Ada langkah-langkah yang nggak berurutan nggak? Coba kalian simak. Silakan, siapa? Oke. Ngadap sini. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama: Jopin Jonathan, Raya, Rizky Febriansah, Nael, Safari, Reza, Firdaus. Untuk aktivitas: memasak mie instan. Langkah-langkah: siapkan mie instan dan bahan lain seperti air, panci, dan sendok. 2. Dididihkan air dalam panci. 3. Masukkan mie instan ke dalam air mendidih. 4. Tunggu beberapa menit sampai mie lunak. 5. Tambahkan bumbu yang ada dalam kemasan mie instan. 6. Aduk rata dan tunggu beberapa detik. Mie instan siap disajikan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, kelompok 4 tadi memilih memasak mie instan. Oke, langkah-langkahnya sudah benar atau belum? Sudah? Sudah. Tadi juga mereka sudah membuat flowchart ya. Sudah dikirim di grup tadi. Gimana, bagus atau tidak? Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang kedua tadi tampil? Kelompok 2. Kelompok 2 tampil kedua. Silakan. Iya. Ini dua-duanya. Di sini juga. Nanti yang di itu juga ditampilkan. Dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Nama siswa: Keisha, Alisa, Anggi, Naura. Aktivitas yang dipilih: menyiapkan tas sekolah. 1. Siapkan perlengkapan sekolah. 2. Atur buku-buku. 3. Makanan dan minuman. 4. Uang saku. 5. Periksa isi tas. 6. Pastikan tas
siap digunakan. 2. Menyusun algoritma dari studi kasus. Ya. Cara memesan makanan online. 1. Buka aplikasi antar makanan online. 2. Pilih restoran yang ingin Anda pesan. 3. Lihat menu. 4. Pilih makanan yang ingin dipesan. 5. Tunggu pengiriman dan menerima makanan. Udah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Apa sudah benar? Hah? Sudah benar langkah-langkahnya? Ada yang terbalik? Tidak. Oke, tadi Bapak lihat juga sudah bagus, langkah-langkahnya sudah berurutan ya. Yang dipilih tadi menyiapkan tas ya. Sama yang kedua memesan makanan online. Oke. Tadi juga sudah dibuat flowchart-nya di aplikasi apa tadi? Flow diagram LED ya. Oke. Tadi sudah Bapak lihat juga sudah bagus ya. Urut-urutannya tanda panahnya sesuai urutan. Lanjut kelompok berapa lagi? Kelompok 1, silakan perwakilan satu orang. Silakan, Bil. Kami dari perwakilan kelompok 1. Adil, Bintang, Rama, Irfan, Kabil, Faris, Alvin, Dian. Aktivitas yang dipilih: berangkat ke sekolah, bangun tidur, mandi, memakai seragam sekolah, menyiapkan buku, sarapan pagi, memakai parfum, memakai sepatu. Setelah memakai sepatu baru berangkat sekolah. Oke, lanjut yang aktivitas 2. Aktivitas 2. Memesan makanan online. Memilih makanan yang mau dipesan. Menunjukkan alamat. Memilih metode pembayaran. Setelah sudah, makanan pun diantar dan tinggal tunggu makanan datang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, gimana urutannya sudah sesuai? Sudah ya, Bapak lihat tadi dia tentang yang pertama berangkat ke sekolah ya. Oke, dari mulai bangun pagi, mandi, terus memakai seragam sekolah dan lain-lainnya sampai ke sekolah. Adalah langkah-langkah yang berurutan ya. Oke, tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya sudah sesuai urutannya ya. Dan memilihnya juga sudah semuanya dapat. Tadi ada 3 masalah. Ya, ini mie instan juga. Ini tadi tas apa? Menyiapkan tas sekolah. Ini berangkat ke sekolah. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Yakin? Yakin? Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak yang bertanya. Ya. Oke, tadi sudah setiap kelompok sudah mempresentasikan. Nah, sekarang kita merefleksi kegiatan kita hari ini, ya. Nah, bagaimana tadi kalian sudah membuat langkah-langkah? Oke, sekarang Bapak tanya, kesusahan mana yang kalian dapatkan tadi? Apa yang susah dalam membuat flowchart tadi? Di aplikasi tadi apa yang susah? Mencari langkah-langkah. Terus apa? Yang membuat tadi kotak-kotak itu? Nah, apa yang susah? Mencari. Yang sulit apa? Apa yang sulitnya? Nah, merangkainya sesuai langkah-langkahnya, kotak-kotaknya, tanda panahnya. Terus tadi urutannya, langkah-langkahnya harus berurutan, tidak boleh terbalik. Nah, itu yang susahnya, ya. Itu yang susahnya tadi, ya. Oke. Terus yang mudahnya apa? Nah, nulisnya. Terus apa lagi? Yang mudahnya? Hah? Membacanya.
Oke, membuatnya tadi sudah bisa semua kan? Oke, alhamdulillah sudah bisa menggunakan aplikasi tadi untuk membuat flowchart sesuai yang di LKPD tadi ya. Oke, selanjutnya Bapak mau menanyakan, apa manfaatnya berpikir sistematis? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Oke, Irfan. Meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, mengatasi masalah kompleks, pengambilan keputusan lebih cepat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Oke, tepuk tangan untuk Irfan. Ya. Oke, jadi manfaat berpikir sistematis itu yang pertama tadi mengurangi kesalahan. Nah, kenapa? Ya, karena kalau kita berpikir sistematis itu, ya, itu berpikir gimana caranya menuju sebuah tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi kita udah berpikir duluan, kita buat rencana langkah-langkahnya. Jadi itu adalah mengurangi kesalahan. Ya. Yang kedua tadi apa, Pan? Mempermudah pemecahan masalah kompleksnya. Kalau ada masalah, berpikir sistematis itu akan mempermudah untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah manfaatnya. Paham ya? Kelompok 4 paham? Kelompok 3 paham? Oke, selanjutnya bagaimana sih cara berpikir komputasional itu membantu kita membuat keputusan sehari-hari? Siapa yang bisa? Ayo. Oke, Keiza silakan. Berpikir komputasional membantu kita membuat keputusan sehari-hari dengan satu, mengidentifikasi pola dan hubungan, dua, menganalisis data dan informasi, tiga, mengembangkan solusi dan efektif, empat, mengoptimalkan proses dan hasil, lima, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Oke, tepuk tangan untuk Keiza. Oke, nih kesimpulan. Oke, hari ini pembelajaran tentang KKA sudah kita lalui tentang berpikir komputasional. Juga perhatikan semuanya. Nah, ini adalah kesimpulannya hari ini. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecahkan masalah dengan cara yang lebih cerdas, ya, terstruktur dan kreatif. Ya. Tadi ada 4 langkah. Itu ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Adalah super skill yang dapat digunakan baik dalam membuat program komputer maupun menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, sebelum materi hari ini kita tutup, ya. Oke, Bapak pengen kalian menuliskan satu hal yang kalian pelajari hari ini. Ya, di kertas kalian, kertas lembar, silakan disobek. Silakan. Silakan ambil kertas 1 lembar. Oke, silakan kalian tulis, ya. Apa yang kalian pelajari hari ini dan 1 pertanyaan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke ya. Kalian tulis apa yang kalian pelajari hari ini dan 1 pertanyaan untuk pembelajaran besok. Nah, kalian tulis silakan. Ya, waktunya 2 menit. Silakan. Materi apa aja yang kalian dapat hari ini. Terus pertanyaan 1 aja untuk pertemuan berikutnya. Silakan ditulis. Sudah? Oke, yang sudah bahas sini, kumpulkan. Oke. Oke, yang sudah dikumpulkan. Sudah kumpulkan aja. Yang bagus nyobeknya. Iya. Oke, sini kumpulkan. Oke, kumpulkan. Oke, mana? Oke. Mana? Lagi kertasnya, kumpulkan. Ya nggak apa-apa, di kertas kecil nggak apa-apa, yang penting ada. Oke. Oke.
Oke, sudah. Oke, mana? Ini. Waduh, Bang. SD, Pak. Oke, untuk hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini ya. Untuk minggu depan, perhatikan. Untuk minggu depan ya, kita masih menggunakan aplikasi flowchart yang tadi ya, diagram tadi. Nanti minggu depan kalian Bapak kasih sebuah masalah ya. Nah, kalian langsung mencari langkah-langkahnya, langsung membuat flowchart memecah masalah ya. Paham ya? Oke, sampai di sini ditanyakan? Kalau tidak, sebelum ditutup kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.